Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Gereja dan Kristus. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada banyak ungkapan tentang hubungan gereja dengan Kristus dan kerajaannya. Gereja adalah benih dan awal mula dari kerajaan Allah. Gereja adalah mempelai dari Kristus Sang Raja. Gereja adalah tubuh Kristus yang adalah kepalanya. Maka dari itu, kita sebagai anggota-anggota gereja perlu sehati sepikiran dengan Kristus. Kita diharapkan saling memperhatikan seperti Kristus memperhatikan gerejanya. Rasul Paulus memberikan kita contoh yang sangat konkret, yaitu suami dan istri perlu saling menghormati dan mencintai. Sikap demikianlah yang hendaknya kita miliki terhadap yang lain. Kita tentu ingat bagaimana gereja perdana berkembang. Mereka hidup sehati sejiwa, dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Semua diundang masuk ke dalamnya untuk menikmati segala kebaikan Tuhan dan untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Semoga semakin banyak orang yang tertarik sehingga gereja menjadi berkembang. Memang Tuhanlah yang memberi pertumbuhan pada gerejanya dan yang membangun kerajaannya. Tetapi kita perlu memperhatikan cara hidup kita supaya kita tidak menjadi batu sandungan atau penghalang, sehingga orang tidak mau ikut ambil dalam bagian gereja. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga kami anggota gereja-Mu saling memperhatikan, terutama yang kecil dan lemah di antara kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.